Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 441. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia langsung mematikan lampu, tenggelam, dan berbaring di tempat tidur. Gu Qinglian hanya melingkarkan lengannya di lehernya, menggosok lehernya sedikit, dan akhirnya mencium pipi Long Zaitian dengan penuh kasih sayang. Kemudian dia menutup matanya sedikit, senyum muncul di sudut mulutnya, dan tertidur. Kota Linjiang, keluarga Wang, berada di taman yang mewah. Sekarang pukul 10 malam, dan taman mewah keluarga Wang menyala terang. Di aula keluarga Wang, seorang lelaki tua duduk di kursi depan dengan tongkat, menutup matanya dan sedikit mengantuk. Di sebelahnya, ada seorang pria yang tampak seperti pembantu rumah tangga. Memperhatikan semua ini dengan sangat cemas, dan ingin naik dan membawa lelaki tua itu ketika dia tertidur. Patriark tua, ini sudah sangat larut, mengapa kamu tidak kembali tidur dulu? Kita akan membicarakan hal-hal lain besok. Kepala pelayan di sebelahnya mengingatkan dengan suara rendah. Apakah Yanger ada di sini? Pria tua itu membuka matanya dan bertanya. Patriark Wang yang belum datang. Agaknya, masalah di sana belum diselidiki. Lagi pula, ini hanya 1 hari. Kepala pelayan mendengar kata-kata itu dan sangat hormat. 1 hari sudah banyak. Pikirkan kembali ketika saya, Wang Mengsheng, berkeliaran di seluruh dunia, kapan itu bukan berpacu dengan waktu, setiap detik dihitung. Ketika lelaki tua dari keluarga Wang mendengar kata-kata itu, ada sedikit semangat di mata tuanya. Lagi pula, Patriark Wang yang adalah keturunan, dan dia secara alami lebih rendah darimu dalam hal melakukan sesuatu. Kepala pelayan tersanjung. Juga pada saat inilah langkah kaki terdengar di luar, dan langkah kaki itu sedikit tergesa-gesa. Ayah, aku di sini. Pada saat itulah seorang pria parubaya berjubah masuk dan berteriak. Bagaimana keadaannya? Wang Mengsheng bertanya. Ayah, orang telah diambil oleh Chen Xiangtian, dan saya pergi untuk meminta bantuan, dan Chen Xiangtian tidak ingin melepaskannya. Dia mengatakan bahwa dampak sosial dari insiden ini terlalu buruk, dan itu harus diselidiki dan ditangani secara ketat. Untuk berkolusi dengan musuh asing dan mengkhianati negara. Dalam kasus terbaik, Wang Chonglin akan mati karena usia tua di penjara. Dan kejahatan Wang Chonglin akan dilaporkan ke seluruh masyarakat besok. Jika ini terjadi, Wang Chonglin akan memiliki tidak ada cara untuk bertahan hidup. Wang yang membungkuk sedikit ke Wang Mengsheng, sedikit malu. Chen Xiangtian selalu seperti ini. Dia pergi dengan caranya sendiri di kota Linjiang dan tidak membeli akun siapapun. Apa gunanya kamu mencarinya? Ketika Wang Mengsheng mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya lagi. Ayah, dari sudut pandangku, meninggalkan mobil dan melindungi komandan adalah yang paling tepat. Jika masalah ini melibatkan garis keturunan langsung dari keluarga kerajaan kita, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Bekerja sama dengan musuh dan pengkhianatan adalah kejahatan kemarahan publik. Pengkhianat dihukum oleh semua orang yang mendapatkannya. Dalam hal ini, jika kita berdiri di pihak Wang Chonglin, kita tidak akan bisa mendapatkan pijakan di kota Linjiang di masa depan. Ketika Wang yang mendengar kata-kata itu, dia sangat gelisah. Dikatakan demikian, saya setuju dengan strategi meninggalkan mobil dan melindungi komandan. Namun, pada kenyataannya, garis keturunan Wang Chonglin juga merupakan garis keturunan kerajaan kita. Niat awalnya adalah untuk membeli pembunuh dan membunuh orang. Tetapi sekarang dia telah menjadi pengkhianat dan berkolusi dengan musuh dan menjebak Zongliang. Saya selalu ingin tahu apa masalahnya, Zongliang macam apa yang dia jebak. Ketika Wang Mengsheng mendengar kata-kata itu, dia bersandar di tanah dengan kruknya, sedikit bersemangat. Ayah, jangan marah, aku telah meminta Rulong untuk menyelidiki masalah spesifiknya. Dia ada di luar sekarang, menunggu panggilanmu. Wang yang mendengar kata-kata itu dan melaporkannya lagi. Cucuku Rulong, aku sudah lama tidak melihatnya. Aku sudah lama tidak melihatnya, tapi aku tidak tahu apakah aku sudah dewasa. Ayo, biarkan Tuan Muda Rulong masuk. Wang Mengsheng berteriak keluar, lalu berkata. Tidak lama kemudian, seorang pemuda tampan masuk. Pemuda itu berusia 23 atau 4 tahun, dengan sosok ramping dan penampilan yang bermartabat. Di antara alisnya, ada sentuhan kepahlawanan yang agresif. Nama pemuda itu adalah Wang Rulong, putra tertua Wang Yang, kepala keluarga Wang, dia cukup terkenal di kota Linjiang. Kakek, Wang Rulong masuk, membungkuk sedikit ke Wang Meng, dan berteriak. Rulong, apa pendapatmu tentang fakta bahwa Chen Xiangtian membawa kita pergi hari ini? Wang Mengsheng ini melirik Wang Rulong dan berkata, Chen Xiangtian telah berada di kota Linjiang selama bertahun-tahun. Dia selalu memperlakukan keluarga besar di kota Linjiang dengan kebaikan dan kekuatan, baik lembut maupun keras. Tapi kali ini, sikapnya sangat keras. Garis keturunan Wang Chonglin telah mengundang pembunuh untuk membunuh mereka. Namun, pembunuh ini membunuh orang biasa. Sebelum dia datang ke Daxia, dia sudah mulai mempengaruhi pasar. Memprovokasi Daxia, perbatasan selatan, dan bahkan Raja Naga yang dikabarkan. Tindakan seperti itu menyebabkan dia kematian. Saya pikir masalah Wang Chonglin bukanlah siapa yang ingin dia bunuh, tetapi pembunuhnya. Jika si pembunuh tidak membunuhnya, misinya akan berhasil diselesaikan.
Semuanya tidak akan berkembang seperti sekarang. Wang Rulong berbicara dengan fasih dan menganalisisnya dengan tertib. Mendengar ini, Wang Mengsheng sedikit mengangguk, setuju dengan pendapat Wang Rulong. Dan kemudian, kamu pergi. Wang Mengsheng benar lagi. Tidak ada masalah dengan strategi meninggalkan mobil dan melindungi pelatih. Bagaimanapun, kita masih harus membangun pijakan di kota Linjiang. Tidak ada masalah dengan Wang Chonglin yang membayar harganya. Bagaimanapun, insiden itu menyebabkan hal seperti itu. Bahkan jika Wang Chonglin merasa bersalah, dia hanya bisa mengakuinya. Tapi, saya ingin keluarga Wang saya menelan buah yang begitu pahit, bahwa orang yang harus dibunuh hidup dengan baik, ini memalukan bagi kami. Wang Rulong memandang Wang Mengsheng dengan mata tajam, nadanya acuh tak acuh dan asli. Kata yang bagus. Yang apakah kamu mendengarku? Cucuku memiliki warisanku. Wang Mengshengku tidak pernah menderita dalam melakukan sesuatu. Bahkan jika dia mati, dia bisa mencabut sejumput rambut di tubuh pihak lain. Ketika Wang Mengsheng mendengar ini, dia menamparkan meja, sangat mengaguminya. Wang yang mendengar kata-kata itu, tetapi Anda sedikit jinak dan sedikit rumit di hati. Bahagia, ini adalah apa yang dikatakan ayahnya, dan dia patah hati. Tidak senang, orang yang dipuji adalah anaknya sendiri bukan dirinya. Dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Kakek, Wang Chonglin adalah milik keluarga Wang saya. Jika masalah ini dibiarkan terus seperti ini, orang akan berpikir bahwa keluarga Wang kami adalah terong lunak yang dapat diremas sesuka hati. Wang Rulong melirik Wang Mengsheng, agak bangga. Ya, itu benar. Jadi, apakah kamu sudah menyelidiki situasinya? Wang Mengsheng sangat puas dengan cucunya, mengangguk sedikit, dan kemudian bertanya. Saya sudah menyelidiki penyebab masalah dan orang yang menyebabkannya. Masalahnya awalnya sangat sederhana, dan keluarga Wang kami biasa meminta orang untuk menyelesaikan beberapa masalah sulit di luar. Kali ini, hanya Wang Chonglin yang tidak beruntung. Wang Rulong melirik wajah Wang Mengsheng lagi, dan nadanya agak acuh tak acuh. Ceritakan padaku tentang ini. Wang Mengsheng mengangguk. Bab 442. Oke, kakek. Wang Chonglin awalnya menyewa seorang pembunuh, dan orang yang dibunuh adalah menantu dari keluarga Gu. Keduanya memiliki konflik di Taman Kanak-Kanak dan pejabat komersial Qianlong. Di Taman Kanak-Kanak, dikatakan bahwa Wang Chonglin memandang istri dari menantu yang datang ke rumah dan membuat fitnah. Tetapi menantu yang datang ke rumah menembak dan melukai Wang Chonglin, menyebabkan banyak patah tulang di sekujur tubuhnya. Wang Rulong berkata dengan jujur. Keluarga Gu, orang-orang dari keluarga Wang saya dapat menyukai wanita mereka. Itu kebanggaan mereka, dan dia benar-benar berani menyakiti orang-orang kita. Wang Mengsheng mendengus dingin ketika mendengar kata-kata itu, agak suram dan asli. Kakek benar, Wang Rulong berkata lagi. Lalu, Wang Mengsheng bertanya. Kemudian, secara kebetulan, keluarga menantu sedang makan di sebuah restoran hotpot di pusat komersial Qianlong. Kebetulan bertemu dengan istri Wang Chonglin, Kai Shengmei. Kai Shengmei ditabrak ibu menantu laki-laki itu. Tidak hanya tidak mau meminta maaf tapi juga melukai Kai Shengmei. Wang Rulong sedikit lebih otentik. Ada pepatah yang membalikkan benar dan salah, sebenarnya bukan Ibu Long Zaitian yang bertemu dengan Kai Shengmei, tapi Kai Shengmei yang bertemu dengan Ibu Long Zaitian. Sayang sekali. Orang-orang keluarga Wang saya sangat mudah diganggu. Apakah dia menutupi langit dengan keluarga Gu di kota Linjiang? Apa asal menantu yang datang ke rumah ini, menjadi begitu arogan? Mendengar ini, Wang Mengsheng berdiri dan bersandar di tanah dengan kruknya, sedikit marah. Ayah, sejauh yang saya tahu, tampaknya bukan orang lain yang mengambilnya lebih dulu. Itu adalah Wang Chonglin dan Kai Shengmei yang mengambilnya lebih dulu. Tidak benar menjadi seorang istri. Adapun hotpot, Kai Shengmei yang menabrak ibu seseorang dan juga memukul wajah ibu seseorang. Wang yang juga mengetahui beberapa hal ini, dan pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Wang Yang, apakah kamu tidak punya energi lagi? Keluarga Wang saya telah berada di kota Linjiang selama bertahun-tahun. Hanya keluarga Wang saya yang menggertak orang lain, dan tidak ada keluarga Wang kami yang diganggu. Ketika lelaki tua dari keluarga Wang mendengar ini, dia memandang Wang Yang dengan marah, dan berteriak keras. Kakek, jangan salahkan ayahku, dia terbiasa berhati-hati sepanjang hidupnya. Ketika Marulong mendengar ini, dia agak munafik. Aku pikir kamu adalah penguasa keluarga, tidak sebaik cucuku Rulong. Wang Mengsheng mendengus lagi dan memarahi. Ketika Wang Yang mendengar kata-kata itu, dia tidak berani berbicara, dan wajahnya malu. Biarkan Rulong bertindak sebagai otoritas penuh untuk masalah ini, dan kamu tidak perlu campur tangan dalam masalah ini. Wang Mengsheng berkata kepada Wang Yang lagi. Oke, Wang Yang sedikit malu. Rulong, beritahu kakek, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wang Mengsheng memandang Wang Rulong dan bertanya. Kakek, saya ingin pergi ke keluarga Gu. Sekarang ini adalah kata-kata Wang Chonglin. Saya perlu mendengar penjelasan dari pihak lain. Ngomong-ngomong, minta penjelasan keluarga Gu, dan pada saat yang sama beri tekanan padanya. Suara Wang Rulong tenang dan otentik. Bagus sekali, berani dan hati-hati, kamu pergi untuk memeriksa dulu.
Jika pihak lain benar-benar tidak memiliki latar belakang, hapus saja dia secara langsung. Wang Mengsheng agak puas ketika mendengar kata-kata itu. Latar belakang? Saya tidak berpikir ada latar belakang. Saya meminta seseorang untuk menyelidiki menantu dari rumah ke rumah bernama Long Zaitian. 5 tahun lalu, dia bergabung dengan keluarga Gu dan menjadi istri Gu Qinglian, wanita tertua dari keluarga Gu. Pada waktu itu, semua orang tidak mengerti mengapa Gu Qinglian, yang dianggap sebagai wanita paling cantik di kota Linjiang, bersedia menikahi menantu yang tidak berguna. Di masa lalu 5 tahun menikah, dia tidak pernah pergi bekerja, dan itu semua karena Gu Qinglian mendukung pemborosan itu. Selain tinju yang bagus, tidak ada yang bisa dilakukan. Wang Rulong berjalan dengan anggun dan berbicara dengan nada tenang. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Lalu mengapa Chen Xiangtian terus melindunginya? Dia juga memperingatkan kita untuk tidak melakukan terlalu banyak tindakan. Jika tidak maka akan membawa bencana. Pada saat ini, Wang Yang, yang sudah lama tidak berbicara. Dia selalu merasa bahwa ada banyak hal aneh tentang masalah ini. Samar-samar, dia merasa bahwa Long Zaitian tidak sesederhana yang muncul di permukaan. Chen Xiangtian melakukan ini karena masalahnya terlalu besar dan sulit untuk menjelaskannya ke atas. Ketika Wang Mengsheng mendengar kata-kata itu, dia sedikit jijik dengan yang asli. Lalu kenapa dia memperingatkan saya? Saya merasa itu tidak biasa di sini. Mungkin, identitas naga ini masih bisa diperdebatkan, dan diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Wang yang melanjutkan, kenapa kamu begitu banyak? Keluar, pergi dari sini sekarang, aku tidak ingin melihatmu. Wang Mengsheng memarahi lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Ditegur seperti ini, Wang yang hanya bisa keluar dengan cara yang sangat memalukan. Sebelum pergi, dia melirik Wang Rulong dan menghela nafas dalam-dalam. Ini menjengkelkan. Ketika Wang Mengsheng mendengar kata-kata itu, dia sangat muak dengan yang asli. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Jika kamu pergi ke keluarga Gu, kamu dapat membawa saudara ketigamu, Ruli, saatnya membiarkan dia mengembangkan keterampilannya. Seperti apa kelihatannya? Setelah mengusir Wang Yang, Wang Mengsheng benar lagi. Oke, kakek. Wang bungkuk sedikit. Kalian bertiga bersaudara, kalian dewasa dan bijaksana, dan pandai berpikir. Kakak kedua kalian agresif dan pemberani. Kakak ketiga kalian pengecut dan malu. Kali ini, kalian bawa dia ke sana, agar dia mendapat wawasan. Lihat bagaimana keluarga Wang kami melakukan sesuatu. Wang Mengsheng juga acuh tak acuh. Kakek, jangan khawatir, saya pasti akan mengajar saudara ketiga dengan baik. Saudara ketiga masih sangat muda. Ketika dia bertambah, dia mungkin tidak lebih buruk dari orang lain. Ketika Wang Rulong mendengar kata-kata itu, dia duduk. Kamu telah melindungi adik laki-lakimu sejak kecil, dan telah dimanjakan olehmu. Ketika Wang Mengsheng mendengar kata-kata itu, dia sedikit mencela. Sementara Wang Rulong hanya sedikit malu ketika dia mendengar kata-kata itu. Oke, ayo kembali. Aku akan istirahat juga. Kakek terlalu tua untuk begadang. Aku hanya duduk di sini sebentar, dan aku sudah terlalu mengantuk. Wang Mengsheng pergi dengan tongkat. Kakek, berjalan perlahan. Menghadapi arah kepergian Wang Mengsheng, Wang Rulong membungkuk sedikit. Setelah Wang Mengsheng pergi, dia meninggalkan ruang tamu dan berjalan keluar, tetapi ketika dia berjalan keluar, dia menemukan bahwa Wang yang belum pergi. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Kakek pergi. Melihat ini, Wang Rulong bertanya. Ayah selalu merasa bahwa masalah ini tidak mudah. Saya juga sangat senang bahwa Anda bisa mendapatkan penegasan dari orang tua, tetapi beberapa hal harus diperlakukan dengan hati-hati. Saya merasa bahwa Long Zaitian itu sangat sulit. Anda tidak hanya perlu menyelidiki identitasnya, juga menyelidiki apa yang telah dia lakukan baru-baru ini, semakin detail semakin baik. Wang yang masih khawatir. Jangan khawatir, ayah, kamu bisa tenang saat aku melakukan sesuatu. Ketika Wang Rulong mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Baiklah, tidak apa-apa, aku pergi dulu, aku akan mencari pamanmu, dan masih ada beberapa hal. Wang yang mengerutkan kening dan mengangguk, lalu berkata kepada Wang Rulong. Bab 443. Wang Rulong melihat bagian belakang kepergian Wang Yang, dan setelah melihatnya, dia juga pergi. Sekitar pukul 10 pagi keesokan harinya, seorang pemuda tampan turun dari kursi pengemudi di lantai bawah dengan beberapa mobil mewah dari Gus Group. Siapa itu? Dia sangat tampan. Mobil apa itu mobil? Sepertinya mobil mewah ya. Tes. Aku tidak tahu putra bangsawan yang mana, apa yang kamu lakukan di grup Gu kami. Setelah Wang Rulong turun dari mobil, ada banyak diskusi di sekitarnya. Tetapi dia tidak mendengarkan kata-kata ini, dia hanya merapikan pakaiannya dan mempertahankan penampilan yang anggun. Saudaraku, bukankah keluarga Gu ini adalah keluarga kelas 2? Keluarga Gu bahkan lebih tak tertahankan di kota Linjiang dan kamu ingin kita datang sendiri untuk masalah Wang Chonglin. Bisakah kamu menemukan seseorang untuk diselesaikan secara langsung? Mobil mewah lainnya, seorang anak laki-laki berusia 18 atau 19 tahun turun, sedikit tidak mau menjadi asli. Pria muda itu mengenakan pakaian kasual, tetapi wajahnya dingin dan arogan, dan dia tampak seperti anak yang merendahkan yang tidak diremehkan oleh siapapun.
Aku memintamu untuk mengikuti. Itu maksud kakek. Kamu ikuti saja. Ketika kamu masuk, kamu hanya bisa menonton. Ketika Wang Rulong mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan ringan. Saat dia mengatakan itu, dia menuju ke grup Gu. Daxia Gu, Gu Xiaohui bosan di kantor bermain dengan kunci pas di tangannya. Sejak Gu Qinglian mengambil alih proyek-proyek utama perusahaan, dia telah bersantai di grup Gu. Bahkan jika saya bisa berjalan dengan normal sekarang, saya tidak melakukan apa-apa, dan saya sangat santai setiap hari. Tuan, seseorang ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, asisten pria masuk dengan panik dan berkata, "Brengsek, apa yang kamu lakukan? Siapa yang mencariku?" Asisten laki-laki menghancurkan kehidupan senggangnya, kata Gu Xiaohui dengan marah. Itu dari keluarga Wang, dan mereka bilang ingin bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas keluarga Gu. Asisten pria mendengar kata-kata itu dan menjawab, "Biarkan saja dia menemukan Gu Qinglian untuk apapun, apalagi yang bisa kulakukan sekarang." Ketika Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, dia merasa itu agak berapi-api, dan dia merasa itu secara bertahap dikosongkan. Gu Qinglian memiliki keputusan akhir dalam semua urusan kelompok. Karena proyek di tangan Gu Qinglian benar-benar terlalu penting. Mengambil proyek yang begitu berat secara alami akan memberi Anda lebih banyak hak untuk berbicara. Sekarang, dia lebih seperti pembayar kosong di grup, dengan posisi tetapi tidak memiliki kekuatan. Tuan muda tertua, apakah Anda salah? Gu Qinglian hanya pemimpin proyek. Wanita tua itu mengatakan bahwa urusan lain dari kelompok dan keluarga masih terserah tuan muda tertua. Asisten pria berkata lagi, "Sepertinya masuk akal. Siapa keluarga Wang di sini?" Ketika Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut. Keluarga Wang adalah keluarga besar di kota Linjiang. Untuk apa mereka datang ke keluarga Gu? Keluarga Wang seharusnya tidak memandang rendah keberadaan seperti keluarga Gu, kan? Wang Rulong dan Wang Ruli ada di sini. Kata asisten pria, "Apa? Bukankah itu putra tertua dari keluarga Wang dan putra ketiga? Apa yang mereka lakukan di sini?" Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, berdiri dan bertanya. "Saya juga tidak tahu. Saya bertanya, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya mengatakan ingin bertemu dengan orang yang bertanggung jawab." Asisten pria itu sedikit sedih. "Ayo, bawa aku untuk melihat." Pada saat inilah Gu Xiaohui membuat keputusan yang menentukan. Segera, di bawah kepemimpinan asisten pria, dia datang ke ruang tamu. "Tuan Wang, Tuan Muda Wang, halo, halo. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gu Xiaohui, penanggung jawab di sini." Ketika Gu Xiaohui memasuki ruang tamu, dia menyambutnya dengan sangat hangat. Dia berjalan untuk berjabat tangan dengan Wang Rulong terlebih dahulu, lalu dengan Wang Ruli. Hanya saja Wang Ruli menatap langit 45 derajat, seolah-olah dia tidak melihat tangan Gu Xiaohui yang terulur. Membuat tangan Gu Xiaohui menggantung di udara, terlihat sangat malu. "Hehe, tidak apa-apa. Nah, ada apa dengan dua tuan muda yang datang kepada kita?" Gu Xiaohui duduk dan bertanya. "Kami mencari seorang pria bernama Long Zaitian, apakah dia di sini bersamamu?" Ketika Wang Rulong membuka mulutnya, nadanya tenang dan bernada tinggi. "Long Zaitian." Gu Xiaohui sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. "Ada apa? Tidak ada orang seperti itu." Wang Rulong bertanya. "Tidak, tidak. Ada orang ini, tapi dia tidak bekerja di sini." Gu Xiaohui dengan cepat menyangkalnya. "Kalau begitu cepat cari dia. Apa efisiensinya? Aku masih harus menghadiri resepsi. Bisakah kamu bertanggung jawab atas keterlambatannya?" Wang Ruli sangat tidak sabar dan berkata, awalnya datang ke tempat ini dan melakukan hal-hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. "Saya tidak memiliki informasi kontaknya. Reputasi macam apa yang dia miliki? Kedua tuan muda itu mungkin tidak tahu tentang dia. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan orang seperti itu?" Mendengar ini, Gu Xiaohui sedikit malu, tetapi setelah mengatakan itu, dia masih tidak lupa menginjak naga itu. "Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Kamu bahkan tidak akan dapat menemukan orang yang begitu spesifik, kan?" Wang Rulong tidak tergesa-gesa dan otentik. "Ditemukan, ditemukan. Dia tidak ada di sini, tapi istrinya bekerja di sini, dan saya meminta istrinya untuk meneleponnya." Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu dan sangat sopan. "Biarkan dia berguling dengan cepat, jika tidak, aku akan bersikap kasar padanya. Jika dia tidak datang dalam 10 menit, aku, Wang Ruli, akan membongkar tulangnya." Wang Ruli sangat kesal ketika mendengar kata-kata itu. Mendengar ucapan ini, Gu Xiaohui juga memiliki beberapa ukuran di hatinya. Mendengarkan nadanya, naga ini tidak bersalah pada keluarga Wang. "Kamu, cepat dan minta Gu Qinglian untuk memanggil Long Zaitian untuk datang dan mengatakan bahwa dua tuan muda dari keluarga Wang sedang mencarinya." Gu Xiaohui menginstruksikan asisten pria di sampingnya, dan ketika asisten pria mendengar kata-kata itu, dia segera keluar. 10 menit, saya Wang Ruli hanya memberinya 10 menit, kalau tidak dia akan dihapuskan." Wang Ruli sangat arogan dan otentik. 10 menit sudah cukup, hehehe. Gu Xiaohui dengan cepat meminta maaf dan tertawa. "Menghapus Long Zaitian. Ada baiknya jika Long Zaitian dihapuskan,
dia berharap Long Zaitian dihapuskan, pikir Gu Xiaohui dalam hati. Dua tuan muda mencari Long Zaitian dan tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu apakah Anda bisa berbicara dengan saya. Pada saat ini, Gu Xiaohui melangkah maju untuk berbicara. Ketika dia datang, kamu secara alami akan tahu. Ketika Wang Rulong mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata, "Oke, ya, iya, kalian berdua butuh minum, katakan saja." Ketika Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk dan berkata. Ketika asisten pria meninggalkan ruang tamu, dia langsung pergi ke kantor Gu Qinglian. Di kantor Gu Qinglian sedang menyetujui dokumen saat ini. Dia terlihat sangat perhatian, juga pada saat ini ada ketukan di pintu di luar. Masuk. Gu Qinglian berkata, merasa bahwa orang-orang di luar telah masuk, dia mendongak, tetapi sedikit terkejut. Bab 444. Bukankah ini asisten di samping Gu Xiaohui? Orang-orang Gu Xiaohui jarang berinteraksi dengannya. Apa yang dilakukan asisten Gu Xiaohui di sini? Gu Qinglian sedikit bingung. Apakah ada masalah? Gu Qinglian bertanya. Nona, begini. Dua orang datang dari keluarga Wang. Mereka bilang ingin bertemu paman. Sepertinya ada sesuatu yang harus dilakukan. Paman akan tiba dalam 10 menit. Sekarang mereka ada di ruang tamu. Asisten pria itu agak hormat ketika dia mendengar kata-kata itu. Mungkin Anda tidak perlu melihat wajah Gu Qinglian sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. Sekarang Gu Qinglian memegang proyek laba paling menakutkan dari grup Gu. Dikatakan bahwa dia sendiri mengambil lebih dari 70% keuntungan dari seluruh proyek. Jelas, Gu Qinglian telah menjadi sosok yang sangat populer di grup Gu, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Mendengar kata-kata asisten pria, jantung Gu Qinglian berdetak kencang, tetapi itu tidak terlihat di permukaan. Dimengerti, aku akan meneleponnya sekarang dan memintanya untuk datang. Gu Qinglian berkata dengan ekspresi tenang, asisten pria itu membungkuk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mundur. Setelah asisten pria pergi, Gu Qinglian mengunci pintu kantornya lagi, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Long Zaitian. Qinglian, ada apa? Di ujung telepon yang lain, suara Long Zaitian terdengar. Orang-orang dari keluarga Wang datang dan berkata mereka ingin bertemu denganmu. Gu Qinglian sederhana dan kasar. Aku akan pergi sekarang. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia membuat keputusan tegas dan menutup telepon saat dia berbicara. Setelah menutup telepon, Gu Qinglian merenung sebentar, dan setelah waktu yang lama, dia masih membuka pintu, berjalan keluar, dan menuju ruang tamu. 7 atau 8 menit kemudian. Di ruang tamu, Gu Xiaohui mengangguk dan membungkuk untuk berbicara dengan dua tuan muda dari keluarga Wang. Wang Rulong duduk di kursi pertama dengan ekspresi acuh tak acuh, sementara Wang Ruli tidak sabar. Juga, pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan Gu Qinglian muncul di pintu. Sosok Gu Qinglian yang tinggi dan seksi, wajah cantik, dan temperamen dewasa dan lembut memberi mereka berdua perasaan yang luar biasa. Wang Rulong baik-baik saja, tetapi Wang Ruli sangat terkejut sehingga dia hampir jatuh tanpa ubur-ubur. Merasakan tatapan berapi-api Wang Ruli, Gu Qinglian sedikit mengernyit, dan ekspresi jijik muncul di wajahnya. Dua tuan muda, ini sepupuku. Istri Long Zaitian sampah itu. Melihat Gu Qinglian masuk, Gu Xiaohui memperkenalkan. Dan setelah Gu Qinglian masuk, Wang Ruli tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Gu Qinglian. Bagaimana mungkin ada wanita secantik itu di dunia ini? Aku tidak tahu siapa keduanya. Gu Qinglian masuk, menemukan tempat, duduk, dan bertanya. Nama saya Wang Rulong, dari keluarga Wang. Wang Rulong menjawab dengan sederhana dan kasar. Meskipun penampilan wanita di depannya sangat luar biasa, tetapi dia tidak terpesona. Sementara Wang Ruli di samping tercengang, dan tidak mendengar Gu Qinglian sama sekali. Apakah orang-orang dari keluarga kerajaanmu suka melihat orang lain seperti ini? Tidakkah menurutmu tidak sopan melakukan ini? Gu Qinglian melirik Wang Ruli, wajahnya dingin dan asli. Ketika Wang Rulong mendengar kata-kata itu, dia juga menatap Wang Ruli. Setelah Wang Rulong menatapnya dengan tajam, Wang Ruli terbangun seperti mimpi. Dia sangat tidak senang ketika diperingatkan oleh Wang Rulong. Tapi memikirkan kata-kata Gu Qinglian, dia merasakan ledakan kemarahan di hatinya, dia membodohi dirinya sendiri di tempat. Nama saya Wang Ruli, dan saya berasal dari keluarga Wang, salah satu dari 3 keluarga besar di kota Linjiang. Nona Gu bisa makan dengan saya jika Anda punya waktu. Sudut mulut Wang Ruli menimbulkan sedikit rasa dingin, lalu berkata. Dia sengaja mengucapkan kata-kata dari 3 keluarga besar, jelas memamerkan identitasnya. Maaf, aku tidak makan dengan orang asing dengan santai. Apakah kalian berdua ada hubungannya dengan suamiku? Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, menolak di tempat, dan kemudian bertanya lagi. Gu Qinglian, bagaimana kamu mendisiplinkan suamimu? Kamu telah menyinggung tuan muda keluarga Wang. Gu Xiaohui memarahi dengan salah. Bagaimana Anda tahu bahwa suami saya yang menyinggung mereka, bukan mereka yang menyinggung suami saya? Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, menatap Gu Xiaohui, dan bertanya balik. Anda, ketika Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, dia diblokir sampai tidak bisa berkata-kata.
Kudengar suamimu pemborosan. Kenapa kamu tidak akur dengan Wang Ruli? Aku, Wang Ruli, menginginkan uang, dan kekuasaan, agar kamu bisa sejahtera dan kaya sepanjang hidupmu. Wang Ruli mengangkat sentuhan dingin dan berkata dengan ringan. Bimbingan keluargamu benar-benar buruk. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan dingin. Heh, kamu jalang dari keluarga kecil, percaya atau tidak aku akan berurusan denganmu sekarang. Wang Ruli mendengar kata-kata itu, berdiri, dan sangat bersemangat. Wang Ruli, duduklah untukku. Wang Rulong mengerutkan kening dan memarahi. Ketika Wang Ruli mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa duduk dan terlihat tidak senang. Sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Wang, dia menginginkan uang, dan kekuasaan. Di kota Linjiang, wanita seperti apa yang dia inginkan yang tidak datang dan pergi ketika dia dipanggil. Dihina oleh seorang wanita hari ini, Wang Ruli menjadi cemburu. Gu Qinglian, bagaimana kamu berbicara dengan tuan muda keluarga Wang? Gu Xiaohui berbisik lagi. Itu bukan urusanmu di sini, kamu bisa keluar. Di sini, siapa yang bisa bicara? Gu Qinglian melirik Gu Xiaohui, lalu ke Wang Rulong dan Wang Ruli, dan bertanya. Anda, ketika Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Kenapa kita ada di sini, kamu harus jelas. Jika aku mengatakan hal yang sama, aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Lebih baik aku menunggu suamimu datang dan membicarakannya. Pada saat ini, Wang Rulong berkata dengan nada ringan dan otentik. Saudaraku, apa maksudmu? Jika kamu tidak mengatakannya, biarkan aku memberitahumu. Suamimu telah menyinggung keluarga Wang kami, dan dia telah membuat masalah besar. Jika kamu saling mengenal, kamu bisa makan denganku malam ini, ada ruang untuk negosiasi tentang masalah ini. Jika tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung. Wang Ruli sangat arogan dan otentik. Sungguh, apa konsekuensinya? Kami tidak tahan. Tidak bisa menyinggung keluarga Wang Anda. Pada saat itulah pintu ruang tamu dibuka, dan sosok tinggi masuk. Siapa lagi sosok tinggi itu jika bukan Long Zaitian? Kamu datang. Ketika Gu Qinglian melihat Long Zaitian, hatinya tiba-tiba tenang. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu menantu keluarga Gu yang boros? Melihat Long Zaitian, Wang Ruli bertanya dengan sangat sederhana dan kasar. Bimbingan keluargamu benar-benar buruk. Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata, dia duduk. Pada saat ini, Gu Qinglian juga menuangkan secangkir air panas untuk Long Zaitian. Pasti sulit baginya untuk datang sejauh ini. Jika kamu memiliki kemampuan, katakan lagi. Percaya atau tidak, dalam 3 hari, aku bisa membuat keluargamu menghilang di kota Linjiang. Wang Ruli mendengar kata-kata itu, berdiri, menunjuk Long Zaitian, dan meraung. Bab 445. Wang Ruli, duduklah untukku dan diam. Melihat ini, Wang Ruli mengerutkan kening dan memarahi lagi. Ketika Wang Ruli mendengar kata-kata itu, dia duduk kembali dengan sedih, merasa sangat sedih. Keluarga Gu, bukankah itu hanya keluarga kecil yang hancur? Apakah Anda masih membutuhkan banyak masalah? Wang Ruli duduk kembali dengan sangat sedih. Tetapi ketika dia melihat Gu Qinglian, matanya berubah lagi. Wanita ini adalah keindahan. Dia harus memiliki penampilan, sosok, dan temperamen. Dia benar-benar yang terbaik di dunia. Dia membaca banyak wanita, dan setelah melihat wanita ini, dia merasa bahwa wanita yang dia temui sebelumnya semuanya sampah. Selama dia meliriknya, dia merasa seolah-olah matanya tertuju pada wanita ini, dan dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Jika kamu tidak bisa menjaga matamu, aku akan menjaganya untukmu. Jika 5 tahun yang lalu, jika kamu melihat wanitaku dengan mata seperti itu, aku akan mencungkil matamu. Long Zaitian juga memperhatikan mata Wang Ruli. Dia mengerutkan kening, menatap Wang Ruli, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kamu berani peduli padaku, apa kamu? Aku tuan muda ketiga dari keluarga Wang yang bermartabat, kamu adalah menantu yang boros, berani berbicara denganku seperti ini. Aku hanya ingin melihat, apa yang bisa kamu lakukan. Ku beritahu, Wang Ruliku menyukai seorang wanita, aku belum mendapatkannya. Wanita ini cepat atau lambat akan menjadi mainan tuan muda ini. Ketika Wang Ruli mendengar kata-kata itu, dia marah lagi, sangat arogan dan otentik. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berdiri, menyekat tangannya dengan tisu di tangannya. Perlahan berjalan menuju Wang Ruli sementara semua orang menonton. Melihat ini, Wang Ruli sedikit terkejut, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Zaitian, dan hendak bertanya. Plak, Long Zaitian melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Wang Ruli dengan tamparan, meninggalkan 5 sidik jari yang jelas di wajah Wang Ruli. Tamparan ini benar-benar membutakan Wang Ruli. Jika keluarga Anda tidak mendisiplinkan Anda dengan baik, saya akan mendisiplinkan Anda untuk keluarga Anda. Long Zaitian menyekat tangannya dan berkata. Melihat adegan ini, Gu Xiaohui di samping juga ketakutan. Pemborosan ini gila, itu adalah tuan muda ketiga dari keluarga Wang, dan dia bahkan menamparnya ketika dia naik. Wang Ruli melihat ini, tetapi alisnya sangat berkerut.
Dia telah memperingatkannya berkali-kali tentang adik laki-lakinya yang tidak berguna, tetapi dia masih banyak bicara. Pada saat ini, dia tidak terburu-buru untuk mengelolanya. Dia tidak dapat mengaturnya sendiri, mungkin baik untuk membiarkan orang luar mengelolanya. Apa kamu benar-benar memukulku? Wang Ruli bereaksi, agak luar biasa otentik. Plak, tamparan lain menamparkan wajah Wang Ruli, dan 5 sidik jari cerah. Wang Ruli bersedia menyerah, setelah dipukuli, dia ingin berdiri dan melawan, tetapi Long Zaitian merendahkan saat ini. Ledakan, sebuah kaki mendarat di perut bagian bawah Wang Ruli, dan dia kembali ke tempat duduknya dengan jujur. Jika kamu melihat istriku lagi, jangan inginkan mata itu. Long Zaitian menyekat tangannya dengan tisu dan berkata dengan dingin. Katakan, ada apa denganku? Long Zaitian kembali ke tempat duduknya, duduk, dan berkata tanpa tergesa-gesa. Saudaraku, sampah ini sebenarnya menyerangku, aku tuan muda ketiga dari keluarga Wang, apakah kita ingin kehilangan muka di keluarga Wang? Wang Ruli duduk di kursi dan berteriak. Aku menyuruhmu diam, kenapa kamu tidak mendengarkan? Aku akan mengatakannya lagi, diam. Wang Rulong mendengar kata-kata itu, wajahnya dingin, dan dia memarahi lagi. Ketika Wang Ruli mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya. Dia menatap Long Zaitian dengan sengit, ingin menelan Long Zaitian hidup-hidup. Sekarang saya dapat mengatakan, apa yang Anda cari? Saya sangat sibuk, dan saya tidak punya waktu untuk menemani Anda. Nada bicara Long Zaitian masih dingin dan asli. Long Zaitian, ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Wang, Wang Rulong, dan tuan muda ketiga, Wang Ruli. Anda berani menyakiti orang. Tuan muda Wang, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu kami. Jika Anda ingin mengejarnya, jangan mengejar keluarga Gu kami. Pada saat ini, Gu Xiaohui berbicara, dia mengutuk Long Zaitian dan memohon belas kasihan Wang Rulong lagi. Itu bukan urusanmu di sini, jadi diamlah. Jika kamu ingin mendengarnya, dengarkan saja di sini, dan jika kamu tidak ingin mendengarkan, keluarlah. Ketika Wang Rulong mendengar kata-kata itu, dia sedikit tidak senang. Dia juga bisa melihat bahwa Gu Xiaohui ini adalah bajingan. Ketika mereka muncul di sini sampai sekarang, dia tidak menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan lapangan. Dia hanya mengangguk dan membungkuk. Mendengar ini, Gu Xiaohui merasakan sakit di hatinya, lebih buruk daripada memakan lalat. Oke, Tuan Muda Wang. Gu Xiaohui sangat malu. Apa konflik antara Wang Chonglin dan kamu? Wang Rulong memandang Long Zaitian dan bertanya. Seperti adikmu, dia memiliki mata yang kotor dan melihat sekeliling. Adapun Kaiseng Mei, dia terlalu mendominasi. Aku tidak menyukainya, jadi aku mengabaikannya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh. Ketika Wang Ruli mendengar kata-kata ini, dia akan meledak lagi. Bukankah kata-kata Long Zaitian hanya menggertak orang? Hanya keluarga Wang mereka yang selalu menindas orang lain, dan tidak ada yang pernah menggertak keluarga Wang mereka. Wang Ruli hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh tatapan Wang Rulong. Meskipun ini masalahnya, dia tidak menyebabkan kerugian besar bagimu, dan mereka tidak bersalah atas kematian. Wang Rulong mendengar kata-kata itu, tetapi dia acuh tak acuh. Alasan mengapa tidak ada kerusakan substantif yang disebabkan adalah karena saya menghentikannya tepat waktu. Bukankah sudah terlambat untuk menghentikannya setelah menyebabkan kerusakan substantif? Adapun Anda mengatakan bahwa mereka tidak bersalah atas kematian. Maka Anda menjawab saya, apakah saya membunuh mereka? Long Zaitian bertanya dengan penuh semangat. Tidak. Ketika Wang Rulong mendengar kata-kata itu, dia menjawab hampir secara naluriah. Karena tidak ada, apa yang kamu katakan kepadaku bahwa kamu tidak akan mati? Apa tujuan kehadiranmu di sini hari ini? Untuk menekan keluarga Gu, menekanku, dan membuatku tunduk padamu. Atau, keluarga Wang Anda ingin menjadi pembunuh itu. Apa yang belum dilakukan? Atau, untuk membuat saya tunduk pada kekuatan cabul keluarga kerajaan Anda. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan dingin. Saya, Wang Rulong ditanyai dan tidak bisa berkata-kata. Saya mengerti pikiran Anda, apakah Anda ingin menyingkirkan saya? Karena, di kota Linjiang selama Anda menggertak orang lain, tidak ada waktu bagi orang lain untuk menggertak Anda. Bukan masalah besar jika Wang Chonglin masuk, tapi dia adalah milik keluarga Wang Anda. Orang-orang, keluarga Wang Anda merasa bahwa orang-orang Anda sendiri telah dikirim seperti ini. Anda merasa ada kesenjangan psikologis yang besar, jadi Anda ingin mengetahui detail saya. Kemudian mengambil kesempatan untuk melakukannya. Long Zaitian adalah benar lagi, dan setiap kata menyayat hati. Mendengar ini hati Wang Rulong ketakutan, keringat dingin keluar di dahinya. Karena Long Zaitian menatapnya, memberinya rasa bahaya dan ketakutan. Dia merasa seperti dia diserang oleh seekor ular beludak menatapnya. Sampah, ini adalah menantu keluarga Gu dari pintu ke pintu. Bagaimana sampah bisa begitu pandai berbicara dan cerdas? Kesan Wang Rulong tentang Long Zaitian sangat berubah, bagaimana naga ini bisa terlihat sia-sia. Bab 446. Ini bukan seperti yang kamu katakan. Wang Rulong mendengar kata-kata itu, matanya dingin dan asli. Tidak masalah apa yang saya katakan, yang penting adalah Anda muncul di tempat ini, apa tujuan Anda?
Long Zaitian bertanya lagi. Aku hanya ingin tahu kebenaran dari masalah ini. Wang Rulong sedikit tidak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Hal-hal berbeda dari apa yang dia bayangkan. Mengatakan bahwa dia juga seorang bintang baru di pusat perbelanjaan kota Linjiang. Dia merasa sedang dimakan sampai mati oleh Long Zaitian. Sebelumnya, kata-kata yang dia pikirkan sebelumnya tidak berguna semua, dia memiliki perasaan yang sangat mencekik. Jika kamu tahu yang sebenarnya, kamu bisa pergi ke Chen Xiangtian. Tidakkah kamu pikir Chen Xiangtian adalah yang paling adil dan jujur? Long Zaitian berkata lagi. Ketika Wang Rulong mendengar ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Melihat adegan ini, Gu Qinglian diam-diam terkejut. Bagaimanapun, Wang Rulong adalah bakat muda terkenal di kota Linjiang. Dia bahkan dianggap sebagai pewaris masa depan keluarga Wang. Tapi sekarang di hadapan Long Zaitian dia seperti anak laki-laki berbulu, tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Jika kamu ingin membunuhku, kamu dapat mencoba. Tapi aku menyarankan kamu untuk menyelidiki aku lebih dalam. Ada beberapa hal yang tidak dapat kamu selidiki, tetapi kamu selalu dapat menyelidiki kejadian baru-baru ini. Keluarga Wang, kamu perlakukan dirimu sebagai hal, di mataku, kamu bukan apa-apa. Long Zaitian mengangkat kepalanya sedikit, dan nadanya dingin dan asli. Sombong? Ini terlalu arogan, di matanya, keluarga Wang bukan apa-apa. Ketika Wang Rulong mendengar ini, dia masih tidak tahu harus berkata apa. Jika kamu tidak ada hubungannya, kamu bisa pergi. Tentu saja, kamu memiliki banyak cara untuk berurusan denganku. Seperti menyerang keluarga Gu, tetapi kamu pergi dan mencari tahu apakah keluarga Gu di bawah kendali istriku dapat dipindahkan olehmu. Keluarga Wang. Long Zaitian berkata lagi, lalu berdiri, menatap Gu Qinglian, dan keluar. Long Zaitian berjalan di depan Gu Qinglian, sementara Gu Qinglian mengikuti. Sudah hampir waktunya untuk makan. Aku akan pergi ke kantormu sebentar, apakah itu tidak mempengaruhi pekerjaanmu? Ketika sudah waktunya makan, ayo pergi makan bersama. Long Zaitian berkata pada Gu Qinglian dengan ringan. Ya, Gu Qinglian menjawab bahwa dia biasanya makan di kafetaria, tapi hari ini Long Zaitian datang. Karena Long Zaitian ingin makan di luar, ayo makan di luar. Setelah keduanya mengobrol, mereka tiba di kantor Gu Qinglian. Siapa orang ini? Kamu tidak tahu ini suami Nona Gu. Ini sampah itu. Kenapa teh terlihat seperti itu? Cukup tampan. Bagaimana kamu bisa merasa sedikit tampan dengan tinggi dan sosok ini? Kamu bisa mengecilkan suaramu. Apapun yang sampah bukanlah sampah. Hati-hati didengar oleh Nona Gu. Jangan lupa bagaimana situasinya sekarang. Itu benar, jika Nona tertua mendengarmu, kamu tidak akan bisa akur. Setelah Long Zaitian dan Gu Qinglian melewati area kantor, semua orang berbisik. Namun, diskusi ini tidak berani terlalu arogan, dan pada dasarnya berhenti pada intinya. Pergi ke kantor Gu Qinglian, Long Zaitian menemukan tempat untuk duduk, dan Gu Qinglian menuangkan segelas air untuk Long Zaitian. Setelah semua yang dia katakan sebelumnya, dia pasti haus. Apakah keluarga Wang benar-benar akan membiarkannya pergi? Gu Qinglian masih sedikit khawatir. Dia tahu bahwa Wang Rulong juga agresif, dan dia mungkin datang dengan persiapan. Tetapi di depan Long Zaitian, dia tidak menunjukkan apa-apa, tetapi digosok oleh Long Zaitian di tanah. Bahkan jika tidak, apa yang bisa kamu lakukan? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, mereka akan punya banyak cara untuk membalas dendam pada kita, kan? Gu Qinglian duduk di sebelah Long Zaitian, sedikit khawatir. Aku akan membiarkan orang-orang memperingatkan mereka, mereka hanya perlu saling mengenal. Jika mereka tidak saling mengenal, mereka akan berakhir sama dengan keluarga Guo dan keluarga Sun. Tatapan dingin melintas di mata Long Zaitian. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara. Sekarang dia dapat yakin bahwa urusan keluarga Sun dan keluarga Guo memiliki hubungan langsung dengan Long Zaitian. Sehubungan dengan segala sesuatu sebelumnya, Gu Qinglian kira-kira sama dengan Long Zaitian. Ada bagian bawah. Tapi ada beberapa hal yang Long Zaitian tidak akan katakan, dan dia tidak akan mengatakan apapun. Dia memahami Long Zaitian dengan sangat baik dan memahami upaya keras Long Zaitian. Bahkan jika dia tahu segalanya, dia tidak hanya tidak bisa membantunya, tetapi itu mungkin menjadi beban baginya. Aku akan sibuk dengan pekerjaan ini dulu, dan kita akan pergi makan malam nanti. Gu Qinglian memperlakukan Long Zaitian, dan kemudian kembali ke mejanya dan mulai bekerja dengan serius. Sementara Long Zaitian duduk di samping, menonton semua jenis informasi di ponselnya, menunggu berlalunya waktu. Di bawah grup Gu, Wang Ruli mengikuti Wang Rulong dengan marah. Kakak, dia memukul saya, sampah itu benar-benar memukul saya. Tidak ada yang berani memukul saya sejak saya masih kecil. Ayah tidak pernah memukul saya, dan kakek tidak pernah memukul saya. Sampah itu berani memukul saya. Wang Ruli berkata dengan kuat, dan wajah Wang Rulong menjadi tenang ketika dia mendengar kata-kata itu. Saudaraku, saya tidak mengerti, mengapa saya harus menanggung pemborosan keluarga Wang saya yang bermartabat, mengapa? Wang Ruli mengoceh tanpa henti, tetapi Wang Rulong baru saja keluar, seolah-olah dia mendengar kata-kata Wang Ruli.
Saudaraku, apakah kamu mendengarkanku? Wang Ruli bertanya lagi. Sampah apa yang bisa berbicara begitu mendominasi dan tajam, dengan kata-kata dan kata-kata seperti itu? Apa yang ingin kita lakukan, orang dapat melihat dengan jelas, ini adalah kemampuan mereka. Juga, ketika kamu melakukan sesuatu, bisakah otakmu lebih aktif? Jangan buka mulutmu dan tutup mulutmu, itu milik keluarga Wang, apa jadinya kamu tanpa keluarga Wang? Wang Rulong berkata dengan cara yang memalukan. Dia pikir Long Zaitian hanyalah bajingan. Tetapi api kali ini, dia datang ke sini untuk menekan keluarga Gu di satu sisi, dan untuk menguji detail menantu laki-laki sampah. Dia berpikir bahwa begitu dia yakin bahwa tidak ada yang istimewa dari pemborosan ini, dia akan memulai tindakannya sendiri. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang dia pikirkan. Sekarang dia telah turun dari keluarga Gu, dia memiliki perasaan yang dipermalukan. Saya memikirkan wajah keluarga Wang. Dia memukul wajah keluarga Wang kami. Saya adalah tuan muda ketiga dari keluarga Wang, dan saya dipukuli dengan sia-sia. Wang Ruli masih ragu-ragu, Wang Rulong mendengar kata-kata itu dan berhenti, mengerutkan kening dalam-dalam. Jangan ikut denganku di masa depan, aku akan menangani masalah ini. Wang Rulong berkata kepada Wang Ruli, setelah dia selesai berbicara, dia masuk ke mobil mewah, membiarkan seseorang mengemudikan mobil, dan pergi dulu. Melihat ini, Wang Ruli mengingat kata-kata Wang Rulong, dan menendang mobil mewah di sampingnya dengan sangat marah hingga tubuhnya bergetar. Bab 447. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat ini, rombongan di sampingnya bertanya. Tidak apa-apa, apakah menurut Anda, aku tampaknya baik-baik saja? Wang Ruli berkata dengan marah, dan melampiaskan pada rombongannya. Rombongan itu tidak berani mengatakan apa-apa ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia sangat jelas tentang temperamen tuan mudanya. Ini semua sampah, itu semua sampah. Ayo pergi. Wang Ruli memandang kerumunan dan meraung keras. Setelah mengatakan itu, dia juga masuk ke mobil dan pergi dengan semua mobil mewah, dan pada saat itulah Long Zaitian dan Gu Qinglian keluar darinya. Ada daging kambing sabu-sabu di dekatnya. Saya makan dengan Chuan Xing terakhir kali, dan rasanya sangat enak. Sangat terjangkau untuk mengadakan acara hari ini pada hari Rabu. Gu Qinglian memperlakukan Long Zaitian Dao. Kalau begitu makan daging kambing. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Bukankah itu menantu keluarga Gu yang boros? Tidak mungkin, sangat jarang datang ke sini hari ini. Sampah ini, terlihat cukup tampan dan tinggi, tapi sayang sekali itu sampah. Long Zaitian dan Gu Qinglian turun dari keluarga Gu, dan ada beberapa suara sumbang di sekitar mereka. Semua orang membicarakannya, tetapi mereka tidak berani terlalu keras. Bagaimanapun, sekarang, Gu Qinglian berada di puncak kekuatan di grup Gu. Selalu ada begitu banyak orang dengan mulut sampah. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit mengernyit, sedikit tidak senang. Saat dia berjalan, dia melangkah maju dan memegang lengan Long Zaitian, seolah-olah itu adalah diskusi di antara orang banyak. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata Gu Qinglian, dia melihat ke arah Gu Qinglian yang memegang lengannya, tetapi hanya tersenyum. Apa yang mereka lakukan? Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Cek cek cek, bukankah nona tertua sangat tidak puas dengan pemborosan itu? Kenapa dia terlihat sangat mesra? Siapa tahu, ini masalah suami istri, mari kita kurangi. Hei, dengan kecantikan seperti wanita tertua, bagaimana mungkin kamu tidak menemukan pria yang baik, tetapi pemborosan seperti itu murah? Semua orang berdiskusi lagi, dan ada penyesalan dan kecemburuan dalam kata-katanya. Gu Xiaolian, wow, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu tidak memanggilku untuk makan malam? Long Zaitian dan Gu Qinglian sedang berjalan, ketika sebuah suara datang dari belakang. Chuan Xing bergegas di kejauhan, Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, berhenti, berbalik dan melihat ke atas. Kamu bahkan tidak membiarkan aku memanggilmu. Gu Qinglian menarik sutra biru di telinganya dan berkata dengan ringan. Saya baru saja mendengar bahwa saudara ipar saya ada di sini, jadi saya kira Anda harus makan di luar. Jadi, saya datang untuk makan dengan sangat bijaksana. Maukah Anda membawa bola lampu 45 watt saya? Chu Wanxing berkata dengan gembira. Kamu tahu kamu adalah bola lampu besar, apakah kamu masih di sini? Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit terdiam. Wow, Gu Xiaolian, apa yang kamu katakan terlalu tidak masuk akal. Ini benar-benar persaudaraan plastik. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia sedikit berlebihan. Ayo pergi, ayo makan bersama, aku akan mentraktirmu. Long Zaitian hanya tertawa mendengar kata-kata itu. Hahaha, lebih baik ipar saya tidak salah. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia sangat senang. Ayo pergi. Gu Qinglian juga berkata, kata-kata Long Zaitian, dia tidak memiliki pendapat, Chu Wanxing adalah kebajikan ini, tidak mungkin. Jalan-jalan, hahaha, jadi mau makan di mana? Chu Wanxing berkata dengan sangat gembira. Ada restoran cepat saji di depan, dan rasanya tidak buruk. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan sengaja. Gu Qinglian, aku baru saja mendengar kamu mengatakan untuk makan daging kambing.
Tapi aku di sini, kamu akan makan makanan cepat saji, persaudaraan plastik, persaudaraan plastik. Chu Wanxing cukup terdiam. Kalau begitu pergi makan daging kambing. Ling Zaitian berkata dengan ringan. Haha, bagus. Setelah Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, kesukaannya terhadap Long Zaitian meningkat ke tingkat yang baru. Dia arogan, mendominasi, dan murah hati. Ketiganya mengobrol dan memasuki restoran hotpot daging kambing. Meskipun toko ini tidak besar, ini sangat halus, sekarang saatnya untuk makan, dan ada lebih banyak orang. Setelah Long Zaitian masuk, dia memilih tempat yang lebih tenang dan duduk. Pelayan datang dan mulai memesan. Setelah Long Zaitian memesan beberapa bahan yang dia dan Gu Qinglian sukai, dia memberikan menu kepadanya. Gu Qinglian pada dasarnya tidak menambahkan terlalu banyak. Keduanya telah bersama selama bertahun-tahun. Long Zaitian pada dasarnya tahu apa yang dia suka makan. Long Zaitian lebih memahami ini. Sebaliknya, itu adalah apa yang Long Zaitian suka makan. Gu Qinglian tidak tahu banyak tentang itu. Memikirkan hal ini, Gu Qinglian merasa sedikit bersalah dan merasa bahwa dia tahu dan tidak terlalu peduli dengan Long Zaitian. Ketika giliran Chu Wanxing untuk memesan, Chu Wanxing memesannya berkali-kali, dan dia merasa seperti dia tidak bisa berhenti. Long Zaitian tidak peduli. Hanya dengan toko ini dan tingkat konsumsi ini, tidak mungkin untuk dia makan semuanya. Oke, aku memesan begitu banyak, aku tidak bisa menyelesaikannya. Gu Qinglian tidak tahan lagi, kuku kecil ini, jika kamu makan makanan orang lain, kamu akan mati. Kakak ipar, saya ingin mencoba ini, apakah Anda punya pendapat? Chu Wanxing bertanya langsung. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Pelayan, ini, dan ini. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia tidak berniat untuk berhenti. Oke, jangan pesan, selesaikan dulu, atau aku tidak akan membawamu lain kali. Gu Qinglian sedikit terdiam, dan mengambil menu secara langsung. Kuku kecil ini terlalu banyak. Dia memesan lusinan bahan dan tidak bisa meletakkannya di atas meja. Hei, aku berkata Gu Xiaolian, kamu menjadi lebih dan lebih seperti pembantu rumah tangga. Seperti yang diharapkan, itu adalah seorang wanita yang menikah dan menuangkan air. Chu Wanxing menghela nafas dan berkata dengan sedikit emosi. Bagaimana kamu bisa memesan seperti ini? Kamu tidak memesan begitu banyak setelah beberapa hari. 3 orang, itu cukup, tidak cukup untuk memesan lebih banyak. Gu Qinglian berkata dengan marah. Oke, dengarkan kamu, pembantu rumah tangga. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia sedikit tidak berdaya. Sekitar setengah jam kemudian, dasar sup muncul. Bagian bawah panci adalah pot bebek Mandarin. Ada yang pedas dan tidak pedas. Gu Qinglian dan Long Zaitian rasanya relatif ringan. Setelah bagian bawah panci direbus, irisan daging kambing ditempatkan di dasar sup panas untuk sementara waktu, dan siap untuk disantap. Daging kambing yang baru direbus harum dan lembut saat Anda menggigitnya. Wow, sangat lembut, halus, dan harum. Dingin di akhir musim gugur. Sangat menyenangkan makan daging kambing dan hotpot daging kambing. Setelah Chu Wanxing menggigit, dia menghela nafas dan berkata dengan ekspresi aftertaste yang tak ada habisnya. Gu Qinglian juga sedang memasak, tapi daging kambing yang dia masak semuanya tersangkut di mangkuk Long Zaitian. Bisakah kamu makan lebih baik? Melihat penampilan melahap Chu Wanxing, Gu Qinglian sedikit terdiam. Chu Wanxing ini, makanan ini, sepertinya dia baru saja dibebaskan dari penjara. Bab 448. Apa yang salah dengan makananku? Kamu harus makan daging kambing dengan cara ini untuk merasakannya. Huhuhu, sedikit panas, tapi enak. Chu Wanxing makan dengan penuh semangat dan tidak lupa berkomentar. Gu Qinglian, ada apa denganmu? Kamu tidak memakannya sendiri, kamu memasakkan untuk suamimu. Chu Wanxing tiba-tiba menemukan adegan ajaib ini, dan ketika dia mendengarnya, dia sedikit terkejut. Saya harus mengatakan bahwa kedua orang ini menjadi lebih dan lebih seperti suami dan istri sekarang. Meskipun mereka pada awalnya adalah suami dan istri, ini bukan cara mereka bergaul. Aku belum terlalu lapar, Gu Qinglian berkata dengan ringan. Cek, kamu menjadi lebih dan lebih seperti pasangan model. Bibi, aku sangat lega melihatmu seperti ini. Chu Wanxing sangat emosional lagi. Ayo, makan makananmu, begitu banyak makanan, aku tidak bisa menghentikan mulutmu. Wajah cantik Gu Qinglian sedikit memerah, dan dia sedikit terdiam. Oke, aku akan melakukannya sendiri, dan kamu bisa memakannya sendiri. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga tersenyum dan berkata. Meskipun Gu Qinglian telah memberinya makan dan memasak daging kambing untuknya, dia merasa hangat. Tetapi terlalu sulit bagi Gu Qinglian untuk menjadi seperti ini sepanjang waktu. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan hanya menjawab. Ini enak, kamu bisa mencobanya. Long Zaitian memasukkan daging kambing rebus ke dalam mangkuk Gu Qinglian dan berkata. Melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian datang dan memberi makan satu sama lain, Chu Wanxing tiba-tiba merasa bahwa daging kambing di dalam mangkuk tidak lagi ada dalam pikirannya. Bibi, aku dilecehkan oleh seekor anjing. Chu Wanxing berkata dengan marah.
Makan kamu? Kenapa kamu melakukan begitu banyak? Mendengar ini, Gu Qinglian sangat terdiam. Oh, Bu, aku juga ingin cinta yang manis. Chu Wanxing menangis, tetapi ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia terdiam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Bisakah kamu berhenti menjadi iblis dan makan enak? Gu Qinglian cukup terdiam. Oke, Chu Wanxing menghela nafas, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak bisa berkata-kata. Saya makan makanan ini selama sekitar 1 jam. Ini terkait dengan rasa sup daging kambing di sini. Mereka bertiga kenyang dan kenyang. Ketika mereka check out, mereka bertiga makan lebih dari 900 dalam 1 kali makan, dan hampir pecah 1000. Gu Qinglian melihat tagihan dan merasakan sedikit rasa sakit, itu semua uang. Hiccup, maaf, saya tidak berhenti ketika saya baru saja memesan, hahaha. Chu Wanxing cegukan dan sangat tidak sopan. Gu Qinglian hanya menatap orang tatapan kosong. Dengan pacar seperti itu, dia tidak berdaya. Setelah membayar tagihan, mereka bertiga meninggalkan restoran hotpot. Long Zaitian tidak meninjau keluarga dengan Gu Qinglian, dia hanya pergi ke bawah ke grup Longteng. Kamu akan mati, apa yang kamu perjuangkan? Masih banyak yang tersisa untuk dimakan. Setelah Long Zaitian pergi, Gu Qinglian mencubit Chu Wanxing, sedikit terdiam. Bisakah Anda menyalahkan saya? Bukankah saya ingin membantu Anda melihat bahwa pria ini bersedia mengeluarkan uang untuk Anda? Chu Wanxing memiliki penampilan yang sangat lurus, dan dia benar dan otentik. Dia enggan mengeluarkan uang untukku, dan dia ingin kamu melihatnya. Mendengar ini, Gu Qinglian cukup terdiam, kuku kecil ini serakah, tidak hanya serakah, tetapi juga berhati besar, takut tidak kenyang. Kita saudara yang baik, bukan? Chu Wanxing benar sebagaimana mestinya. Pergilah, lain kali aku tidak akan mengantarmu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan ringan. Hei, tunggu sebentar, saya mendengar bahwa keluarga Wang akan datang. Tuan muda tertua dan ketiga dari keluarga Wang ada di sini. Saya mendengar bahwa tuan muda ketiga tampan ketika dia masuk, dan ketika dia keluar, hidungnya biru dan wajahnya bengkak. Apakah ada yang seperti itu? Chu Wanxing mengejarnya, sangat gosip. Kenapa kamu bergosip seperti itu? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia seperti Chu Wanxing dengan sia-sia, dia tidak marah. Hei, mengapa bergosip? Bukankah itu peduli padamu? Kami tidak pernah berurusan dengan keluarga Wang. Apa yang mereka lakukan di sini dengan keluarga Gu? Chu Wanxing mendengar kata-kata itu dan membela. Itu dengan hidung biru dan wajah bengkak. Mereka datang ke keluarga Gu untuk membuat masalah. Mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya. Dia mencari masalah, lalu hidungnya membiru dan wajahnya bengkak. Siapa yang memukulnya? Gu Xiaohui. Chu Wanxing berbicara tanpa berpikir, apa yang dia pikirkan pada dasarnya adalah apa yang dia katakan. Apakah menurutmu Gu Xiaohui memiliki keberanian? Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit terdiam. Gu Xiaohui ini berharap bahwa keluarga Wang akan menyebabkan masalah baginya. Bagaimana dia bisa mengalahkan tuan muda dari keluarga Wang? Dia melihat tuan muda dari keluarga Wang seperti tikus melihat kucing. Tidak, Gu Xiaohui hanyalah seorang pengecut, tas jerami, tas pasir hisap, tas puding, tas oatmeal, dan semua jenis tas. Itulah yang dibuat oleh ipar saya, ipar saya. Adalah pria sejati. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan santai. Pada saat inilah Gu Xiaohui melewati keduanya dengan tangan di belakang punggungnya, dan wajahnya membiru ketika mendengar kata-kata ini. Kamu kenyang, kan? Gu Xiaohui sangat terdiam, baru saja berkata. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia mengerutkan lehernya, malu. Bagaimana bisa Gu Xiaohui tiba-tiba muncul? Sudah berakhir, sudah terdengar, sudah berakhir. Setelah Gu Xiaohui pergi, Chu Wanxing hampir menangis. Awalnya, air sumur tidak membuat air sungai, tetapi sekarang bola sudah berakhir. Saya mendengar bahwa Gu Xiaohui sangat pelit. Melihat ini, Gu Qinglian juga menggelengkan kepalanya sedikit. Sahabatnya telah mengalami keterbelakangan mental selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah meninggalkannya. Ini semua salahmu, kenapa kamu tidak mengingatkanku? Chu Wanxing berkata dengan wajah pahit. Aku juga tidak melihatnya, siapa yang membuatmu bermain-main? Gu Qinglian merentangkan tangannya, sedikit tak berdaya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah dia akan memakaikan sepatu kecil untuk saya? Chu Wanxing sedikit khawatir. Bukankah kamu dalam proyekku sekarang? Bagaimana dia mengaturmu? Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit terdiam. Ya, kenapa aku tidak memikirkannya? Aku pengecut. Begitu Chu Wanxing mendengar kata-kata Gu Qinglian, hatinya menghilang, dan kekhawatirannya menghilang. Setelah mengetahui hal ini, dia buru-buru mengikuti jejak Gu Qinglian. Sekitar 20 menit kemudian, Long Zaitian kembali ke lantai bawah grup Longteng dan memarkir mobil. Tetapi alih-alih segera keluar dari mobil, dia mengeluarkan ponselnya, memutar nomor Lindsay, dan memutarnya. Kakak, ada apa? Setelah menghubungkan telepon, suara Lindsay datang dari ujung telepon. Tepat setelah keluar dari keluarga Gu, keluarga Wang mengirim orang ke keluarga Gu.
Mereka tidak jujur. Tanpa mengekspos hubungan saya, Anda dapat menggunakan beberapa saluran untuk memperingatkan keluarga Wang. Memberitahu mereka untuk tidak bertindak gegabah atau memiliki mereka tahu konsekuensi dari bertindak gegabah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya acuh tak acuh. Dia tidak takut dengan keluarga Wang ini. Dia khawatir tentang Gu Qinglian. Keluarga Wang ini tidak baik sama sekali. Dimengerti, kakak, itu benar-benar tidak baik, bersihkan saja keluarga Wang. Lin Si mendengar kata-kata itu dan hanya menjawab dengan dingin. Bab 449. Jangan berpikir untuk menghapus orang lain di setiap kesempatan. Kami adalah orang yang beradab, dan kami harus masuk akal dalam melakukan sesuatu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terdiam. Lin Si ini, keluarga gadis itu, sangat kejam, Long Zaitian merasa tidak berdaya. Oke, kalau begitu aku akan berunding dengan mereka dulu, lalu aku akan melenyapkan mereka. Suara dingin Lin Si datang lagi. Sekarang benar, Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan sangat setuju. Kakak, setelah Pangeran Long mengetahui tentang apa yang terjadi kali ini, Lei Ting sangat marah. Di sisi selatan, pasukan tempur teratas telah dikirim untuk meluncurkan operasi perburuan di sekitar perbatasan selatan Daxia untuk membalas tindakan provokatif dari aliansi pembunuh. Selama aliansi pembunuh ada di dekatnya jalankan misi, dan semua akan terbunuh. Lin Si dingin dan otentik lagi. Siapa yang memberi perintah ini? Pangeran Long. Long Zaitian bertanya lagi setelah mendengar kata-kata itu. Ini kamu. Kamu mengatakan dalam video bahwa kamu ingin mengambil kepala 50 teratas dari aliansi pembunuh. Pangeran Long merasa terlalu merepotkan bagimu untuk melakukan hal-hal ini, jadi dia melakukannya untukmu. Lin Si mendengar kata-kata itu dan menjawab. Aku hanya mengatakannya dengan santai, hanya untuk memperingatkan aliansi pembunuh agar tidak bertindak gegabah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Mereka pikir ini adalah perintah. Jadi operasi perburuan dimulai 1 jam yang lalu. Sekarang negara-negara kecil di perbatasan tenggara di sekitar perbatasan selatan sudah terburu-buru. Organisasi pembunuh dari aliansi non-pembunuh utama mengadakan konferensi pers semalam, mengklaim bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Liga Pembunuh. Lin Si berkata lagi, semuanya sudah cukup, Anda harus memahami kebenaran hanya menjadi mudah dihancurkan. Membunuh bukan tidak mungkin, tujuan utamanya adalah untuk mengejutkan dan menghalangi. Ketika lawan tidak dapat diberantas sepenuhnya, kejutan adalah hal utama. Sehingga mereka tidak bisa mengetahuinya dan tidak berani bertindak gegabah. Long Zaitian serius dan otentik. Dimengerti, kakak, aku akan menyampaikan kata-katamu kepada Pangeran Long. Lin Si mendengar kata-kata itu, sangat hormat dan otentik. Yah, apakah ada hal lain? Long Zaitian hanya menjawab dengan lembut setelah mendengar kata-kata itu. Pangeran Long ingin datang dan menemuimu, mengatakan bahwa dia mengalami beberapa masalah dalam latihan. Dia ingin meminta nasihatmu secara langsung. Lin Si sangat berhati-hati. Tidak, seperti apa dia ketika dia datang ke kota Jiang. Meskipun dia bukan pemimpin perbatasan selatan dalam nama, dia sebenarnya adalah orang yang bertanggung jawab atas perbatasan selatan. Dia akan menarik perhatian kemanapun dia pergi. Tidak perlu datang ke kota Jiang. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Long Zaitian juga tahu betul bahwa setiap masalah yang dihadapi dalam praktik hanyalah alasan. Tentang latihan. Lin Si bertanya, biarkan dia menulis pertanyaan pada sebuah catatan, dan kemudian Anda dapat menyampaikannya kepada saya. Anda memberitahu dia, biarkan dia memimpin perbatasan selatan dengan baik dan melindungi perdamaian perbatasan selatan Ibu Pertiwi. Jika saya kembali ke perbatasan selatan suatu hari, saya pasti akan membawa kembali kekuatan tempur teratas. Long Zaitian duduk dan berkata, oke, aku akan mengatakan kebenaran kata-kata kakakku kepada Pangeran Long. Lin Si mendengar kata-kata itu dan memutuskan untuk menjadi asli. Dia tergerak. Bagaimanapun, kakak laki-laki itu tidak melupakan kawan seperjuangan di perbatasan selatan, yang lahir dan mati bersama. Dia menantikan hari ketika kakak laki-laki itu kembali ke perbatasan selatan, apa yang akan terjadi. Setelah berbicara sebentar, keduanya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, dan kemudian menutup telepon. Sekarang sudah lewat jam 2, dan Long Zaitian naik ke atas setelah duduk di mobil sebentar. Di kota Linjiang, di taman mewah keluarga Wang, Wang Rulong dan Wang Ruli berdiri di depan lelaki tua Wang Mengsheng dengan kepala tertunduk. Katakan padaku, ada apa dengan wajah Ruli? Orang tua dari keluarga Wang menunjuk ke bekas tamparan di wajah Wang Ruli dan bertanya. Kakek, aku dipukuli oleh sampah itu. Aku dipukuli seperti ini, dan aku tidak berani pergi ke resepsi. Aku tidak punya wajah untuk melihat siapapun, Wang Ruli menangis dan menangis. Rulong, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan untuk makan ketika saudaramu dipukuli seperti ini? Orang tua dari keluarga Wang bersandar di tanah dengan tongkat, sedikit bersemangat. Ini semua salahnya karena dia tidak mendengarkan saran saya. Jika saya adalah pihak lain, saya akan memukulnya juga. Kakek,
Saya tidak tahu kapan beberapa pria di keluarga Wang kami mendapat masalah memikirkan wanita orang lain, meniru masa lalu. Wang Rulong mendengar kata-kata itu, wajahnya tanpa ekspresi, dan nadanya dingin dan asli. Saya baru saja melihat wanita itu 2 kali, ada apa? Ini adalah berkah bagi saya untuk bisa menyukainya. Di kota Linjiang, selama itu adalah wanita yang saya sukai, tidak peduli apakah dia punya suami atau tidak, dia harus dengan patuh memanjat ke tempat tidurku. Wang Ruli sangat arogan dan otentik. Kota Linjiang, itu bukan siapa-siapa, kamu bisa memprovokasinya. Ketika Wang Rulong mendengar kata-kata itu, dia sangat otentik. Jika bukan karena permintaan kakeknya, dia tidak akan membawa adiknya, yang bodoh, sama sekali. Dia hanya menantu yang sia-sia, apa yang hebat, aku akan menemukan seseorang untuk membawa dia malam ini. Wang Ruli sangat tidak yakin. Tidak ada yang berani menamparkan wajahnya sejak dia masih kecil. Hari ini, dia merasa sangat terhina. Jika kamu punya otak, kamu tidak akan memiliki ide seperti itu. Chen Xiangtian tahu segalanya, dan jika kamu bertindak malam ini, bahkan jika kamu berhasil, orang pertama yang dicurigai Chen Xiangtian adalah kita. Kamu sudah selesai, itu bukan masalah besar. Kesepakatan, mari kita bicarakan. Dicap sebagai pengkhianat musuh adalah masalah besar. Ini terkait dengan apakah kita bisa mendapatkan pijakan di kota Linjiang. Petik 2. Ketika Wang Rulong mendengar kata-kata ini, dia terdiam lagi. Mereka semua lahir dari rahim ibu yang sama, mengapa isi otaknya berbeda? Dia bukan hanya sampah, dan keluarga Gu bukan keluarga kecil. Wang Ruli terus berdebat. Oke, diam saja untukku. Ketika lelaki tua dari keluarga Wang mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata dengan sangat marah. Ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka berdua tidak berani berbicara pada saat yang bersamaan. Rulong benar, Ruli, kamu harus berhati-hati saat melakukan sesuatu, lebih banyak berpikir, dan memperhitungkan situasi secara keseluruhan. Orang tua dari keluarga Wang sedikit mengernyit dan berkata. Ketika Wang Ruli mendengar kata-kata itu, dia tidak yakin. Rulong, bagaimana perasaanmu saat bertemu orang itu kali ini? Wang Mengsheng bertanya lagi. Kakek, orang ini tidak merasa sederhana, dan dia bukan sampah dalam rumor. Dia mengerti alasan mengapa kami pergi kepadanya, dan dia melihatnya dengan sangat jelas. Ketika saya berbicara dengannya, dia selalu dapat menemukan celah di dalam kata-kata saya dan melawan. Itu benar-benar setiap kata memilukan. Wang Rulong memberi Long Zaitian penilaian yang sangat tinggi. Selama bertahun-tahun, dia menganggap dirinya sangat tinggi dan merasa bahwa dia juga merupakan No. 1, tetapi di depan Long Zaitian, itu terungkap. Ada yang lain. Wang Mengsheng sedikit mengangguk, wajahnya tanpa ekspresi, dan nadanya dingin dan asli. Dia meminta kita untuk menyelidikinya lagi, dan kemudian mempertimbangkan apakah akan membunuhnya. Selidiki urusannya baru-baru ini. Wang Rulong menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa pendapatmu tentang ini? Wang Mengsheng mengangguk dan bertanya dengan tajam. Bab 450. Pandangan saya adalah, penyelidikan. Wang Rulong membuat keputusan tegas dan berkata tanpa ragu-ragu. Kakak laki-laki, pemborosan itu jelas hanya untuk menakut-nakuti orang. Berapa banyak energi yang bisa dimiliki oleh menantu dari rumah ke rumah, dan keluarga kelas 2 seperti keluarga Gu. Biarkan aku melakukan ini, dan dalam 3 hari, saya akan dapat dia tenggelam ke dalam sungai Dapu. Wang Ruli sangat tidak puas setelah mendengar kata-kata ini. Kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan saudaramu. Kamu bertindak sekarang, bukankah kamu hanya memberitahu orang lain bahwa keluarga Wang kita yang melakukan ini? Selain itu, kita juga akan dituduh berkolaborasi dengan musuh dan mengkhianati negara. Daxia telah selalu mendirikan negara dengan kesetiaan dan berbakti, berkolaborasi dengan musuh. Mengkhianati negara berarti tidak setia dan tidak berbakti. Keluarga diberi label seperti ini, dimanapun berada, sulit untuk mendapatkan pijakan. Mudah untuk membangun sebuah keluarga, tetapi sulit untuk melindungi sebuah keluarga. Jangan berpikir tentang semuanya begitu saja. Ketika Wang Mengsheng mendengar kata-kata itu, dia hanya acuh tak acuh. Sedikit kecewa dengan cucu kecilnya, katakan saja, dia sudah berusia 18 tahun. Ini tidak berhasil, itu tidak berhasil, lalu bagaimana menurutmu? Wang Ruli sangat tidak senang, dan ada rasa sakit yang membakar di wajahnya. Tidak peduli bagaimana dia meminumnya, dia tidak bisa menelannya. Bahkan jika kamu ingin memulai, itu akan terjadi setelah situasi saat ini mereda. Wang Rulong berbicara. Ngomong-ngomong, semua yang kamu katakan benar, dan tidak ada yang aku katakan benar. Wang Ruli sedikit sedih. Rulong benar. Aku tidak ingat sekarang. Benar mengatakan ini, tapi kita tidak bisa menempatkan diri di dalamnya. Wang Mengsheng merenung sejenak, lalu berkata, saya baru saja meminta orang untuk menyelidiki, dan mereka akan memberi saya informasi tentang apa yang mereka temukan. Wang Rulong mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Nah, informasi apa yang kamu temukan sejauh ini? Wang Mengsheng sangat puas dengan kecepatan tindakan Wang Rulong dan mengangguk. Keluarga Gu baru-baru ini memenangkan proyek dengan keluarga Qin. Dikatakan bahwa proyek ini sangat menguntungkan. Selain itu, tempat tinggal Long Zaitian sekarang adalah Villa Yunlan di puncak gunung.
Tempat itu mahal. Itu adalah keluarga Qin yang membangun daerah perumahan mewah teratas. Bahkan jika orang-orang di Linjiang kaya, mereka mungkin tidak bisa tinggal di tempat seperti itu. Wang Rulong sangat emosional. Dia ada hubungannya dengan Qin Yuanlin. Wang Mengsheng bertanya dengan rasa dingin yang melintas di matanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Saya kira harus ada. Menantu sampah itu adalah Satpam Grup Longteng. Orang saya mengetahui bahwa menantu sampah selain menjadi Satpam, juga bekerja sebagai sopir dan guru untuk keluarga Nona Qin. Yang menghususkan diri dalam mengajar Nona Qin berlatih seni bela diri. Wang Rulong sedikit tidak yakin. Lalu mengapa itu sia-sia? Limbah terakhir yang bisa dilihat Qin Yuanlin. Wang Mengsheng mendengar kata-kata itu, dan nadanya dingin dan otentik. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Rulong, dia semakin merasa bahwa Long Zaitian ini tidak sederhana. Aku juga berpikir begitu. Aku khawatir tidak tepat untuk mengatakan bahwa dia adalah pemborosan. Menantu pintu memang menantu pintu, tetapi tampaknya tidak seperti sesederhana kelihatannya. Ketika Wang Rulong mendengar kata-kata itu, dia juga menjawab. Ayo, panggil aku Qin Yuanlin sekarang. Wang Mengsheng membuat keputusan yang menentukan. Begitu dia selesai berbicara, orang berikutnya mengambil telepon. Setelah operasi singkat, dia akhirnya berhasil melalui telepon. Agar semua orang mendengar isi percakapan, dia sengaja menyalakan pengeras suara. Hei, apakah itu saudara Yuanlin? Wang Mengsheng menyingkirkan wajahnya yang dingin dan berkata dengan senyum di wajahnya. Tuan Wang, sudah lama sejak saya melihat Anda, apakah Anda masih sehat? Di ujung lain telepon, suara Qin Yuanlin datang. Hehehe, terima kasih kepada saudara Qin. Saya makan dengan baik, tidur nyenyak, tubuh sangat kuat, dan saya tidak akan mati dalam beberapa saat. Wang Mengsheng tersenyum lagi, sangat sopan. Bagus, bagus. Saya tidak tahu apakah orang tua itu memanggil saya, ada apa? Di ujung telepon, Qin Yuanlin bertanya. Aku ingin bertanya padamu tentang seseorang. Wang Mengsheng mendengar kata-kata itu, tetapi dia berhenti berbicara. Oh, siapa yang bisa membuatmu memanggil Tuan Wang secara langsung? Qin Yuanlin sedikit terkejut. Itu hanya pria kecil bernama Long Zaitian. Kudengar itu penjaga keamananmu. Orang tua itu berkata lagi, pada saat ini, dia memberi perhatian khusus pada nada suara Qin Yuanlin, dan ingin melihat bagaimana reaksi Qin Yuanlin ketika dia mendengar nama ini. Hanya saja dia menunggu lama, tetapi Qin Yuanlin tidak berbicara. Saudara Yuanlin, apakah kamu masih di sana? Wang Mengsheng berteriak lagi. Ya, dia memang satpam kami, atau guru dan sopir pribadi gadis kecil itu. Saya tidak tahu apa yang ingin diketahui Tuan Wang. Di ujung lain telepon, kata-kata Qin Yuanlin akhirnya datang. Satpam, guru, dan sopir pribadi ini, apakah sesederhana itu? Apakah orang ini memiliki keadaan khusus lainnya? Orang tua dari keluarga Wang bertanya dengan sangat halus. Tetapi kata-kata ini berhenti di telinga Qin Yuanlin, tetapi dia merasa sangat tidak biasa. Mengapa Tuan Wang menanyakan hal ini? Tuan Long adalah seseorang yang pernah menjadi tamu kehormatan saya. Jika saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan, saya khawatir saya tidak dapat mengungkapkan informasi pribadinya kepada Anda. Nada bicara Qin Yuanlin dingin dan asli. Hehehe, saya memiliki beberapa konflik dengannya di sini. Saya mendengar bahwa saudara Yuanlin memiliki hubungan yang baik dengannya, jadi saya bertanya tentang hal itu. Wang Mengsheng mengeluarkan haha, dengan halus. Tuan Wang, jangan katakan bahwa adik laki-laki tidak mengingatkan Anda. Meskipun keluarga Wang Anda telah berkembang dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir, di kota Linjiang, tidak semua orang dapat diprovokasi oleh Anda. Saudaraku, saya menyarankan Anda, jangan salah paham. Hidup lebih dari segalanya, karena ketika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Nada bicara Qin Yuanlin dingin dan asli. Saudara Yuanlin serius. Karena dia milikmu, saudara Yuanlin, aku tidak akan bergerak. Wang Mengsheng juga cukup halus, tetapi dia hanya ringan dan asli. Dia bukan milikku. Apakah kamu pikir Tuan Long membutuhkan perlindunganku? Kamu terlalu banyak berpikir. Langit di luar kota Linjiang sangat besar, dan laut yang tak terduga di kota Linjiang sangat luas. Tuan Wang tidak boleh dibutakan oleh satu pun daun. Nada bicara Qin Yuanlin dingin dan otentik lagi. Terima kasih, saudara Yuanlin, untuk pengingatnya, saya tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Wang Mengsheng mendengar kata-kata itu, wajahnya sedingin es. Tetapi dia masih berpura-pura lembut dan berkata dengan acuh tak acuh. Yah, jika aku tidak ada hubungannya, aku akan pergi bekerja dulu. Qin Yuanlin hanya berkata dengan ringan. Lakukan kesibukanmu. Setelah mengatakan itu, Wang Mengsheng mengucapkan selamat tinggal dan menutup telepon. Setelah menutup telepon, wajahnya menjadi lebih dingin. Gila? Ada apa? Bukankah itu hanya sedikit bau uang? Tidak akan lama sebelum nama keluarga pertama di kota Linjiang akan menjadi milik keluarga Wang kita cepat atau lambat. Pada saat ini, Wang Ruli berkata dengan marah. Kakek, Long Zaitian ini benar-benar tidak mudah. Wang Rulong berkata kepada Wang Mengsheng. Apakah itu yang perlu kamu katakan? Wang Mengsheng berkata dengan marah. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wang Rulong bertanya lagi.
Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.